Korban akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Hingga sore ini pemirsa jumlah korban jiwa mencapai hampir 1.000 orang. Dari data sementara yang kami himpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 4 sore ini, total 961 orang meninggal akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatera. Sementara itu sekitar 5.000 orang terluka dan 291 orang lainnya dilaporkan hilang. Korban jiwa paling banyak ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yakni 179 orang, dan Aceh Utara 138 orang. Bencana yang terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera membuat lebih dari 150.000 rumah warga hancur. Hujan deras di pegunungan Kabupaten Pidi Jaya Aceh sejak Sabtu sore kembali memicu meluapnya sejumlah daerah aliran sungai. Polisi dan sejumlah warga berusaha mengevakuasi motor milik pengendara yang terseret arus banjir. Hujan berkepanjangan yang mengguyur sejak Sabtu sore menyebabkan debit air di daerah aliran sungai di Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali meluap. Akibatnya permukiman warga di Kecamatan Meredu, Pantai Raja, dan Kecamatan Muraduah kembali terendam banjir. Menurut warga, luapan terjadi akibat pendakalan sungai pasca banjir bandang bercampur lumpur yang terjadi sebelumnya. Usai diterjang banjir bandang dan longsor, warga kini kesulitan mendapatkan BBM di Karo, Sumatera Utara. Warga bahkan nekat menghadang truk BBM yang melintas. Ratusan warga menghadang truk BBM yang melintas di depan SPBU 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini dilakukan warga lantaran 3 hari mengantre di SPBU tak juga mendapatkan BBM. Akibatnya antrian kendaraan mengular dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Aparat TNI dan Polri mengurai kerumunan warga dan meminta warga bersabar karena pasokan BBM sedang dalam perjalanan. Polisi dan warga terlibat saling serang sehingga mengakibatkan belasan orang termasuk polisi mengalami luka-luka. Kericuhan terjadi saat ratusan personel polisi dari Polres Tanah Toraja, Brimob, TNI, dan Satpol PP hendak mengeksekusi lahan sengketa yang telah berlangsung sejak 1982. Warga berusaha menghalangi proses eksekusi dengan melempari petugas dengan batu dan petasan. Aksi tersebut dibalas petugas dengan tembakan gas air mata. Tadi telah terjadi ada sedikit gesekan dengan pihak yang kalah. Ini tadi sekitar 2 jam. Nah, kita baru bisa tembus karena pihak yang kalah ini melakukan blokade terhadap petugas, sehingga kita ambil tindakan yang terukur ya kepada pihak-pihak. Ada beberapa provokator tadi kita amankan juga. Eksekusi lahan dilakukan setelah proses hukum inkrah pada tahun ini. Sayangnya dalam perselisihan lahan tersebut, rumah adat Tongkonan Kapur yang berusia 300 tahun turut dihancurkan. Bentrokan baru mereda 2 jam kemudian setelah pihak keamanan mengerahkan kekuatan penuh dan membuka blokade jalan dengan menggunakan alat berat. Proses eksekusi kemudian berlanjut dengan pengawalan ketat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonopa, iNews melaporkan. Kali Sunter yang meluap ke Jalan Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara akibat pasang air laut atau ROB pada Sabtu lalu. Nampak kita lihat bagaimana air kali cukup deras, pemirsa, keluar dari pembatas, yaitu dari lubang tanggul. Dan sebelumnya pada Kamis pekan lalu pasang air laut membuat debit air di Kali Kresek, Koja meluap.
Tanggul kali juga sempat jebol dan memicu kekhawatiran lantaran kondisi jalan relatif nampak lebih rendah dari permukaan kali. Mas, masalahnya pas banget depan rumah gua, guys. Ya, sementara itu tak mau kecolongan dampak banjirop, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali mengecek tanggul pengaman Pantai Muara Baru yang sempat bocor beberapa waktu lalu. Pramono memastikan pembangunan tanggul raksasa jadi prioritas Pemprov DKI. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran Dinas Sumber Daya Air mengecek tanggul pengaman Pantai Nizam Zahman di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pagi tadi. Pramono naik ke atas tanggul dan mengecek struktur serta progres perbaikan kebocoran tanggul. Meski tanggul di titik ini menjadi tanggung jawab Pelindo, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tetap membantu penambalan dan memastikan banjirop tidak berdampak pada permukiman warga. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Mata Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo. Pramono menyatakan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dikerjakan bersama-sama oleh 4 pihak, yaitu Kementerian PU, Pelindo, Kementerian KKP, dan Pemprov Jakarta. Meski Jakarta berkali-kali dikepung banjirop, proyek tanggul raksasa penahan air laut belum sepenuhnya terbangun. Dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 28,2 km yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta, baru 11,6 km yang telah terbangun. Pemprov Jakarta memastikan terus merampungkan pembangunan tanggul raksasa secara bertahap di setiap tahun anggaran. Tim Liputan iNews melaporkan.